Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Eri Sosial dan Komunitas NIM 19051026. Berikut ini saya akan mempresentasikan buah buku dagang internasional dengan kasus penyelesaian sengketa dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam kasus genetika. Kronologi sebagai berikut. Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki lahan paling luas untuk tanaman rekayasa genetika dan penghasil produk genetik molekul (GNS) terbesar. Pada tahun 1994, lahan pertanian tanaman rekayasa genetika di Amerika dibuka secara komersial untuk pertama kalinya. Namun pada tahun 1996 barulah produk GNS mulai memaksimalkan pemasarannya ke berbagai negara di dunia, di antaranya ke wilayah Asia, Eropa, dan Afrika. Peringkat tinggi teratas pada GNS yang mendominasi pasar perdagangan adalah jagung, kedelai, dan kapas. Uni Eropa merupakan salah satu kawasan yang menjadi sasaran penyebaran produk GNS dari Amerika, karena Uni Eropa merupakan importir produk pertanian dan makanan terbesar di dunia. Permasalahan dalam impor produk GNS muncul ketika pada tahun 1996 Jerman membatalkan pemesanan kedelai sebesar 650.000 ton karena khawatir kedelai tersebut merupakan hasil rekayasa genetika. Padahal sebelumnya Uni Eropa menyetujui dan menerima kedelai dan jagung produk GNS, termasuk dengan syarat Amerika memisahkan produk hasil rekayasa genetika dan produk konvensional. Namun Amerika Serikat dan Uni Eropa memiliki pandangan yang berbeda tentang produk GNS. Amerika menganggap bahwa dengan menggabungkan DNA dari berbagai spesies melalui kecanggihan teknologi, produk yang dihasilkan akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan produk konvensional. Sedangkan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa beranggap bahwa produk tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Anggapan tersebut membuat negara anggota Uni Eropa menuntut Uni Eropa untuk mengembangkan sistem regulasi yang lebih kuat dan dituntut negara anggota tersebut. Maka pada bulan Maret 2021 Uni Eropa mencabut dan mengganti direktif yang berbunyi bahwa setiap negara anggota dimungkinkan untuk menerima produk GNS jika memiliki kekhawatiran tentang kesehatan dan dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Dan terdapat kriteria yang lebih ketat untuk persetujuan produk rekayasa genetik, termasuk spesies, perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu ada dua peraturan yang telah ditulis di atas. Adalah peraturan yang menetapkan bahwa perusahaan yang ingin memasarkan produk GNS harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis sesuai dengan pasal 6 yang telah diatur. Ekspor pertanian Amerika ke Uni Eropa mengalami kesulitan. Kerugian dari penolakan jagung ekspor Amerika diperkirakan sekitar 200 juta per tahun antara tahun 1990 dan 1998. Ekspor kedelai turun dari 2,6 miliar menjadi 1 miliar. Amerika Serikat merasa kerugian tersebut dikarenakan peraturan yang dibuat oleh Uni Eropa, karena Amerika menganggap undang-undang yang dibuat oleh Uni Eropa dan negara anggotanya adalah ilegal dan merupakan hambatan perdagangan. Sehingga pada tanggal 13 Mei 2003 Amerika Serikat melaporkan Uni Eropa kepada WTO dengan alasan Uni Eropa telah memberlakukan larangan de facto pada persetujuan impor organik. Amerika Serikat mengatakan bahwa tindakan tersebut telah
membatasi impor produk pertanian dan makanan dari Amerika sejumlah 300 juta per tahun. Selain itu, Amerika juga berpendapat bahwa larangan Uni Eropa tidak hanya mempengaruhi ekspor pertanian Amerika Serikat ke Eropa, tetapi juga mencegah negara-negara lain untuk menerima produk GMS. Uni Eropa dianggap telah melanggar perjanjian WTO. Ada penerapan sanitari and phytosanitary measures atau SPS untuk menyelesaikan sengketa dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa tentang produk GMS ini melalui WTO. Pelanggaran ini harus melewati beberapa tahap. Penyelesaian kasus. Proses penyelesaian antara Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam kasus perdagangan yaitu melalui DSB, terdiri dari seluruh anggota WTO yang merupakan pilar utama dari sistem perdagangan multilateral dan sebuah kontribusi yang unik dari WTO terhadap stabilitas ekonomi global. DSB merupakan kontribusi yang unik dari WTO terhadap stabilitas ekonomi global. Jika hanya dengan peraturan, maka sistem tidak dapat berjalan dengan efektif karena peraturan bisa dilanggar. Di WTO diterapkan aturan hukum yang membuat sistem perdagangan yang lebih aman dan dapat diprediksi serta jawab penyelesaian kasus. Tahap penyelesaian sengketa oleh DSB ada dua tahap, yaitu tahap pertama adalah konsultasi, waktu sampai 60 hari. Sebelum mengambil langkah lebih lanjut, negara yang bersengketa harus saling berunding untuk melakukan apakah mereka dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri atau tidak. Jika tidak, mereka juga dapat meminta bantuan sistem WTO untuk menjadi penengah. Kedua adalah tahapan waktunya hingga 45 hari untuk panel yang akan ditunjukkan, ditambah 6 bulan untuk panel yang menyimpulkan. Jika konsultasi gagal, negara-negara yang bersengketa dapat meminta panel yang akan ditunjukkan. Secara resmi, panel membuat DSB keputusan atau rekomendasi, namun karena laporan panel hanya dapat ditolak oleh konsensus dalam DSB, maka kesimpulannya sulit untuk membatalkan. Panel temuan harus berdasarkan perjanjian diskusi. Tahap pertama panel dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, sebelum hearing, setiap pihak yang bersengketa mengajukan kasusnya secara tertulis kepada panel. Yang kedua, setelah hearing, yaitu kasus pengaduan yang direspon dari pihak bersangkutan mengajukan kasusnya di sidang utama panel. Yang ketiga, sanggahan, di mana negara-negara yang terlibat mengirim sanggahan tertulis dan argumen lisan pada pertemuan panel. Yang keempat, ahli, yakni jika satu pihak menimbulkan hal teknis, panel dapat berkonsultasi dengan ahli untuk mempersiapkan laporan nasihat. Yang keenam, yang kelima, draft, yang mana dalam tahap ini panel menyerahkan bagian deskriptif dari laporannya kepada kedua belah pihak dan memberikan waktu 2 minggu untuk memberikan komentar. Laporan ini tidak termasuk temuan dan kesimpulan. Yang keenam, laporan interim, yaitu panel kemudian mengajukan laporan sementara termasuk temuannya dan kesimpulan untuk kedua belah pihak, diberi waktu 1 minggu untuk meminta usul.
Dan yang ketujuh, ulasan project review harus tidak lebih dari 2 minggu selama waktu tersebut. Panel dapat mengadakan pertemuan tambahan kedua belah pihak. Yang ke-8, laporan akhir, yaitu sebuah laporan akhir disampaikan kepada kedua belah pihak dan 3 minggu kemudian diarahkan ke seluruh anggota WTO. Biasanya laporan akhir harus diberikan pada pihak yang bersengketa dalam waktu 6 bulan. Dalam kasus yang mendesak, misalnya yang menyangkut barang yang mudah rusak, tenggat waktu dipersingkat menjadi 3 bulan. Yang ke-9, laporan menjadi putusan, yakni kedua belah pihak dapat mengajukan banding laporan dalam waktu 60 hari. Analisanya, GNF diproduksi oleh Amerika Serikat yang bertujuan agar produk pertambangan lebih lama menghasilkan variasi baru sebagai alternatif makanan konvensional. Namun, Uni Eropa dan negara-negara anggota seperti Jerman, Prancis, Austria, Yunani, Italia, Polandia, Portugal, dan Romania siap sependapat dengan Amerika Serikat. Uni Eropa dan negara-negara anggotanya tersebut memiliki pandangan bahwa GNF dapat merusak tanaman, ekosistem, merusak lingkungan, dan tidak baik bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya membuat kesepakatan untuk GNF yang akan masuk ke dalam wilayah-wilayah mereka. Berbagai kesepakatan telah dibuat untuk mengatur jenis, pelabelan produk, tata cara tanam, produk pendistribusian produk GNF. Kesepakatan tersebut ternyata berdampak pada ekspor Amerika ke Uni Eropa yang semakin menurun. Amerika Serikat tidak setuju kesepakatan yang dibuat oleh Uni Eropa dan negara-negara anggotanya karena mereka dirugikan atas hal tersebut. Kemudian Amerika Serikat melaporkan tindak Uni Eropa yang telah disebut di atas kepada pihak WTO. Di dalam WTO ada badan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa seperti yang terjadi pada Amerika Serikat dan Uni Eropa. Badan tersebut adalah Dispute Settlement Body atau DSB. Kasus ini kemudian ditangani oleh DSB dalam tahap-tahap konsultasi dan panel. Pada tanggal 13 Mei tahun 2003, Amerika Serikat secara resmi membawa kasus ini ke WTO. Selain harus menunjukkan karena ekspor menurun, Amerika Serikat beranggapan bahwa Uni Eropa telah melanggar beberapa ketentuan seperti yang telah tertulis di atas. Kedua belah pihak mencabut kesepakatan pada tahun 2004. Pihak ini terlibat dari penyelesaian kasus senjata dagang GNF ini adalah Australia, Argentina, Brasil, Kanada, Chili, Colombia, India, Meksiko, dan selain India baru dan Peru. Aktor-aktor tersebut bertindak sebagai pihak ketiga dalam panel WTO. Sekian dari presentasi saya. Disampaikan, terima kasih.